Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh pengurus dan jamaah Masjid Hidayatul Asyad di Lombok, kami buka dengan mengajak hadirin dan hadirat membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Guru Al-Ustaz, pembawa hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Guru Dr. Kiai Haji Muhammad Yunus Samsudin MAG, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Yang kami hormati Lurah Watalifue, yakni Ibu Hasidah Esos MAK. Yang kami hormati Kepala Mis Asedial Lombok, yakni Al-Ustaz Haji Fatahuddin Rao SAG. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pula seluruh majelis taklim, seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir di masjid kita ini guna untuk melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan 1 Rajab 1446 Hijriah. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Suhair SPD. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi amadihi laylan minal masjidil
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacanya maupun yang mendengarkannya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Al-Ustaz ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sepatah kata dari panitia pelaksana oleh Bapak Swedi. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdiyallah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang saya hormati pula, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Acara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah terselenggara atas bantuan dan partisipasi warga lingkungan Lompok bekerja sama dengan Sila Surama Lebiku, Ketua Majelis Taklim beserta anggotanya. Maka dengan ini kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan kebersamaannya yang sangat baik. 2. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi undangan kami hadir bersama kami di tempat ini. Dan yang terakhir, kami dari panitia dengan rendah hati memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila kami dari panitia ada kehilapan, mulai dari pengedaran undangan sampai selesainya acara nanti, mohon dimaafkan. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ajmain, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti Hikmah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Guru Tak Dr. Kiai Haji Muhammad Yunus Samsudin MAG. Kepada Guru Tak dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan, alim lebihna para alim, ulama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan seluruh jamaah teristimewa, alim lebihna Ibu Lurah bersama dengan segenap jajaran pemerintah kelurahan, sahabat saya di sini hadir Ustadz Haji Fatahudin bersama dengan segenap tokoh yang hadir, tentu pengurus masjid yang saya muliakan dan seluruh jamaah, ibu-ibu majelis taklim. Alhamdulillah ramai sekali ibu-ibu majelis taklim. Cuma kita debina pada ruangan mereka maulu itu bisi bawa meraja. Ya. Hadirin wal hadiran jamaah Isra dan Mi'raj memuarai pada kamana kilologang falebireng poleri sesi raja kuasa nafuang Allah Ta'ala. Malam ini 31 Desember tahun 2024 bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah. Malam yang Allah pertemukan 1 akhir tahun dan 1 awal bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keistimewaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba begitu saja. Malam ini kita berada pada malam yang sangat mulia sekali. Sidi ompokna ular Rajab. Malam yang sangat mulia dan sebuah keistimewaan diperoleh oleh pengurus masjid dan panitia yang mengisi malam ini dengan kegiatan yang sangat mulia pula, dengan melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dari rumah setelah mengikuti zikir dan doa bersama di Masjid Agung Ummul Qura, dalam perjalanan dekat sekali Masjid Agung ke sini, banyak sekali tempat-tempat keramaian yang saya lewati. Bahkan mega Eurobolan atau madrumpu. Ya. Biasana eru rumpu komi da purangi monro. Maka ku lete da purangi boleh ki imundri lete lo yolo bola. Marwa. Alhamdulillah. Satu bentuk kesyukuran umat kita dengan hadirnya tahun baru 2025. Nah oleh kafang di nasadari maka dah melebih pergantian tahunnya lebih na iwani nasaba iwani tanggal asid di Rajab. Ya. Bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rajab ini mengajarkan satu doa yang sejatinya kita mulai malam ini memanjatkannya. Gesit di faduang na faguru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Mulai malam ini bagus sekalian ramaikan terus doa itu hingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Fuang tapak barakah kekak ye ulenge ular Rajab nenia ulang mangoloi ula Sya'ban nenia tapasiruntuk kaufuang alak biranna ulang Ramalan. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita panjatkan memuarai ular rajae mabaraka iris seta. Mabaraka matoha tu dari kusipulu-pulu kimatun ubale kita silaturahim tapi lebih pihak baraka na ini sipulu-pulu ki komasigi sipak keryo renu nasaba engka ki koromai lulunga pamasi malupo pulerisi si raja na fuang Allah Ta'ala rigo na pasiruntuk tak fuang Allah Ta'ala ular Rajab dan kita mengisi dengan kegiatan yang penuh dengan kemuliaan irampe-rampe Nabi Muhammad SAW terutama na peristiwa na rigo engkana ifalala Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di nagaga ada sifatu ipatarakal luri siserajan puang Allah taala rilalena iwenye sangadina rasa syukur marajata luri sisi raja kuasa puang Allah taala. Napasiruntu ki puang Allah taala sedi umpo na ular raja ba nanne napasalama ki puang Allah taala mulai insyaallah lewati insyaallah tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun baru 2025. Kita syukuri ini nikmat besar ini yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Dua rupa nikmatnya, nikmat umur panjang dan kesehatan sehingga kita hadir pada malam hari ini di malam 1 Rajab. Yang kedua kesyukuran kita na indriki fuang Allah Ta'ala na patugang kengi tepe ta fuang Allah Ta'ala gangkana angka kipapule patampa na panitia rigo angka na panitia lulung Tuhan masih maluk populeri seserajan na fuang Allah Ta'ala na sabak ifakide yakin na pada tampai gimana ki na dupai ki untuk 10 ribu lama lebih bola na fuang Allah Ta'ala fi gau umadeceng niat maka lebihna sehingga itu kita syukuri ya karena tidak semua mendapatkan undangan dan tidak semua juga yang diundang bisa hadir di sini. Kenapa? Ya bermacam-macam yang muncul di benak pikiran, bermacam-macam mompo rirana tina, bermacam-macam kegiatan-kegiatan yang boleh jadi justru mungkin bukan dengan pendekatan ilahiyah datang pada dirinya, akhirnya dia juga ramai di lapangan Merdeka, ramai di RTH, ramai di tempat-tempat lain yang boleh jadi justru di situ tidak ada keberkahan, di situ justru mungkin bisa muncul godaan-godaan setan yang bisa menjerumuskan anak-anak kita, saudara-saudara kita, kaum muslim dan muslimah. Sehingga itu kita syukuri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Isra dan Mi'raj yang saya muliakan. Saya ingin membagi hikmah ini pada 2 kategori. Yang pertama karena kebetulan ini ada bertepatan dengan pergantian tahun baru kita, mengakhiri tahun 2024 dan juga kita akan memasuki tahun baru 2025. Kemudian insya Allah kita akan irampe sibawa madeceng tentang peristiwa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga dari kumalampi ada pada kita, tapi bagus sekalian saya tidak biasa ceramah panjang-panjang. Ya, nareko pajana insyaallah episode itu. Ya. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, pergantian tahun seperti ini ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Yang diantaranya engkau nasi cucu si bawa ajaran agama kita. Ya. Ajaran agama kita dalam proses pergantian tahun seperti ini, bos sekalian, sesungguhnya ia sifato elifigau, ia naritu
adalah kita memanfaatkan waktu momen pergantian tahun seperti ini untuk melakukan muhasabah terhadap diri kita, melakukan perhitungan terhadap diri kita, melakukan introspeksi diri terhadap diri kita. Ifigau isit digau madeceng ipares sama deceng yaleta regau dek napares sakit malaikat nafuang Allah Ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Paris samemen ni alemu rigau dek napa paris saki malaikat nafuang Allah Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, pergantian tahun bapak sekalian bisa bermakna dua. Pertama, tambah umur yang kedua, kurangi jatah umur tak. Ya, kalau kita menghitung umur kita lahir 50 tahun yang lalu dengan bertambahnya tahun, maka data tambah nih umur tak menjadi 50 tahun. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, justru bisa bermakna bahwa bertambahnya masa yang kita lewati, justru usia kita jatahnya semakin kurang. Nereko usia ta jatah ta 60 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti cek dek mana. Tapi untungnya bagus kalian, usia itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik ya bagus kalian, ini adalah sebuah kepastian bahwa semua kita pasti menemui yang namanya maut. Engkau mana pacapuran dari sangi umur. Ya. Idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nare kunarati ni pasukeuna atan nafuang Allah Ta'ala digaga fakulin naidi atan nafuang Allah Ta'ala dipamaju ya rega pemundurui. Tapi ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung sekali bagus sekalian karena usia kita ini rahasia nafuang Allah Ta'ala. Kita tidak bisa bayangkan nere kuris sengi di makada ia umuru tak maka kue ya kuris sengi ya napiseng ki puang Allah Ta'ala makada umuru muiko 20 tahun, umuru muiko 50 tahun, umuru taidi 70 tahun. Nah kuris sengi makada melo ki mate matu ko subuh bagus sekalian taidena kakak buka HP ya mulai aku ora tutup ni buka ya. Dari kurus yang umur tak ada mati kimatu ku subuh bagus sekalian. Ais. Agak kira-kira tigau. Ya. Itulah hikmahnya, makanya Allah merahasiakan itu. Dari kurus yang napai pada mana si keluarga ta mila tu mati sangadi. Mau usai mana ni tahu dia nak jama-jama jaji magi karena irisa kana lo mati. Tapi ini karena rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga besar sekali hikmahnya supaya kita bisa masih tetap bersemangat untuk mempersiapkan hari esok untuk kita menjalani hidup dan kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah, maka itu kita harus memeriksa diri kita. Agar ini periksa hadirin yang dimuliakan Allah, kita periksa diri kita ini sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kaitkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Nah, baca din dalena qari kita yang membacakan surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi, sama-sama kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas basir. Ya, ibu bapak sekalian, alhamdulillah ini jamaah-jamaah kita luar biasa, menghafal maknanya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi suatu ketika itu malaikat Jibril memilihkan kepada Rasulullah SAW dua pilihan.
Melo gir Nabi Muhammad SAW pilih kata abdun, kata hamba, ataukah memilih kata yang lebih tinggi nilainya, umpamanya raja. Tapi Rasulullah SAW tidak memilih kalimat-kalimat itu. Yang dipilih adalah hamba. Artinya apa? Status yang paling tinggi di antara kita sebagai umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah status kita adalah hamba. Itulah status kita yang paling tinggi. Ataki. Ya. Nerekong kamasa nyalena mapamulai lurah, ibu lurah ya. Camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, narekong ke pemimpin dunia seandainya ada, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu jabatan yang sangat tinggi. Tapi ternyata Rasulullah SAW justru memilih jabatan yang paling predikat sebutan yang paling tinggi nilainya adalah hamba Allah. Ya. Dan tidak ada di antara kita ini yang tidak menyandang status itu. Semua kita ini adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Atamana ki polerisi siarajan nafuang Allah taala. Atamana ki. Nah, sekarang ini saatnya kita lihat diri kita sebagai hamba. Ya, tangga kumuji alita makadata ki kufung Allah taala. Tangga kumuji deh. Iya, Bu, mengaku ki sebagai hamba dari Allah. Ya, ini status kita, Bos sekalian. Inilah status yang melekat pada diri kita sejak kita lahir sampai yaumul kiamah. Ini status kita. Yang lain-lain itu melekat, apalagi bahasa ya kepala kantor mi. Tapa cinampe mi, maka dipunggawe berhenti kuangka SK pajak sehingga tidak boleh dibanggakan. Tapi sungguhnya status yang harus kita banggakan adalah status kita ata kipolerisi sirajan nafuang Allah taala. Jadi ata itu onron nama tandre, tapi atandrengan na onron tak bekogi cara tak pakai gunai yero gelar atai polerisi sirajan nafuang Allah taala. Bagaimana caranya kita mengimplementasi? Bagaimana caranya kita membuktikan diri kita? Makada yang ngaku itu ngeleta makada ata kipolerisi sirajan nafuang Allah taala. Maka kuncinya nareko yang ngaku alita sebagai ata boleh diserajan nafuang Allah taala ifigau iparenta nafuang Allah taala dan dia ini niriwi napesangkang nafuang Allah taala. Itu kuncinya Mas sekalian. Nah, sekarang kita lihat diri kita sebagai hamba di sisi Allah, apakah kita punya kewajiban? Ada kewajiban kita. Apa kewajiban kita sebagai hamba? Di antaranya melaksanakan salat 5 waktu. Ini pula bapak-bapak dan ibu sekalian yang menjadi inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj kita. Melok kijolok maka kue pares saya leta maka ada maka toga jero sempanya tak. Ya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa oleh-oleh kepada siapa oleh-oleh itu? Kepada semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menamakan dirinya mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Islam. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh-oleh itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, ibu sekalian, sekarang kita kembali pada ayat Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya nafuang Allah taala nafamulai nasaba subhanallah. Artinya subhanallah gatina ruh. Masaro mafacingi huang Allah taala. Maha suci Allah. Ya. Kalau kita hubungkan Maha Suci Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian Allah memberikan oleh-oleh kepada Rasulullah SAW berupa salat 5 waktu untuk kita jadikan sebagai jalan keselamatan untuk kembali nantinya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diawali dengan subhanallah.
Artinya apa? Masa rumah pacingi puang Allah Ta'ala. Sedia tanda puang Allah Ta'ala. Meloe si sompul lori seserajan na puang Allah Ta'ala. Nalalang asi sompungan lori seserajan na puang Allah Ta'ala. Kami nama kesinge. Ia dari itu ibadah salat. Nah kede na irulle si sompul lori seserajan na puang Allah Ta'ala. Pigawi sempajangin si bawa madeceng. Kalau kita tidak memetik makna dari subhanallah. Masa rumah paci puang Allah Ta'ala. Artinya apa? Mapacipi napakiwot dipigau sempajangi si bawah madece. Ya lah, ina rosabana na reku melu ki masempajang na rampi puang Allah Taala ina kurang lebih surah Al-Maidah ayat 6. Apa itu bunyinya? Idza kumtum ila shalah. Na reku melu ko tetto ngangi sempajangi ajenne ko jolo. Faghsilu wujuhakum. Ya, basuhlah mukamu. Hingga warjulakum ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki. Artinya apa paciko? Ya. Bapak sekalian, ini yang kita periksa. Ini hal-hal sederhana di penghujung tahun seperti ini. Sejatinya bapak-bapak dan ibu sekalian, kita periksa dengan baik. Ibu, Pak, ya ikan-ikan ya bagi Pak, sabar lagi. Sekarang kita ingin muhasabah diri terhadap wudu dulu. Ya, ibarat sejauh alih tak dirgong kata majene. Engkau biasa majene kue sambil mencerita. Hah? Engkau gak? Apalagi majene sambil masih gigi. Enggak ya? Ya, patepu biasa kada biasa urun tu tahu majene masih gigi. Ya, ternyata semakin sibuk, udah pesui sibuk guna. Nah, bisa ya. Ibu sekalian yang saya muliakan, ya, sering sekali kita menyaksikan di antara kita ini ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi na pakesingi batena masa tinja, na pemilu mangulur si raja nufuang Allah Taala. Ini kita ini lagi biasa kalau di masjid, apalagi kau sujumai, ya. Antri tahu kon rajin nekan imajene masagala de runti itu majene na cerita to ya maka to batu ni to yase napa majene ma cerita ya maka to bayase majene utero hai malampilan itu to bana sekalian kalau orang seperti ini bos sekalian macarita matoi na napa majene pasti bisa dipastikan wudunya tidak mengangkat dirinya untuk melaksanakan sholat dengan baik. Kosongi sempajangnya, sah sholatnya, tapi dia namagi sempajangnya. Kenapa? Karena dia berangkat dari istinja yang tidak benar. Dia berangkat dari cara berwudu yang tidak benar. Sehingga itu Bapak sekalian, orang yang berwudu betul-betul yang mau dibersihkan bukan hanya tangan yang dicuci, bukan hanya mulut kita ketika kita berkumur-kumur, bukan hanya muka yang kita basuh, tapi sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah, rigo angkata majene yero melo ipacingi jolo pikiri erehe, ipacingi jolo yewe atirehe, ipacingi wi engke mompo rinawanawai, ipale sama nengero nawana linoe, nenapa ki mangolo ri onro ajene kange, nenapa malawe jene aga kata tamilu majene efuang masa tinja ka majene ka fuang akataku melo ka mewa kisiruntu dari kaku masempajang nasaba as-salatu mi'rajul mu'minin na iya sempajange mirajet na idi to matape itulah cara kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala de minairul lemita fuang Allah Taala tapi yakini bahwa sekalian maka dan rekode irul lemita fuang Allah Taala yakini bahwa Allah pasti melihat kita. Ini bos sekalian, perbaiki dulu wudhu kita. Ya. Kesini aku nanti para ada jolo ya. Enak pakai malah wejene, malah di pasero atau di kerang. Usahakan air yang kita gunakan, air yang betul-betul kita jamin kebersihannya dan bisa kita gunakan untuk berwudhu dan upayakan bekas air wudu itu aja netetik koro onrowai meloi pakai majene. Ambil air wudu, basuh tangan, sertakan dengan niat dalam hati kita. Efuang
ufacingi 5 puang nasabak wejenne memuari dosa-dosa engkai biasa na pigau 5 puang tadang pengi makotoro pemang efuang memuari nasabak baraka wejenne engkai tepat 5 puang nasabari 5 ku mak 77 madeceng rigau gau engkai ne figau 5 puang kita bersihkan ini dalam hati kita begitu mompok ilan hati ya pergi majenya ke sini kau maka limomo ki ya dari maka limomo ki bos sekalian masukkan air sertakan doa ya supaya matuji memang ni hati lor serajan nupuang Allah Ta'ala betul-betul kita membersihkan nasabah benenge bos sekalian wudu itu hanya sekedar untuk membersihkan fisik ya tu cemi bawa nama sadu mapacing puran nyeru materi masam pajang tidak bagus sekalian. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mau dibersihkan bukan hanya kotoran fisik yang melekat pada tubuh kita, tapi sesungguhnya yang mau dibersihkan noda-noda yang ada dalam hati, noda-noda dalam pikiran dan kotoran-kotoran yang berbentuk fisik pada diri kita, itu yang kita membersihkan. Sehingga ketika air ini masuk ke dalam mulut kita, kita niatkan dalam hati efuang memuari nasabak baraka ujine engket tamari timuku puang nasabari insyaallah tapale sangi ada masalah engke wet di mompo ri lapalilaku puang puang nareko engka atu tasipato tamari timuku puang nyare gemesu pole ri timuku puang memuari inasabak baraka wejene nasabari napalesangi fuang Allah Ta'ala anu masalah itu. Ini yang kita munculkan dalam hati aja muat kita jene tak bicara tuh apa perlu puang dia itu nulis ngaji ya. Nah kondisi seperti ini harus betul-betul kita resapi, kita renungkan dengan baik untuk mangujulo ri onro sempajange tetungangi sempajange. Nabiullah Muhammad SAW sebelum siruntuk puang Allah Ta'ala tidak hanya sekedar berwudu, tapi dibelah dadanya, dicuci hatinya, Bapak dan Ibu sekalian, dibersihkan seluruhnya sebelum ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha. Nah kita Bapak-bapak dan ibu-ibu tentu mengikuti itu dengan cara yang dituntunkan oleh Al-Quran dengan kita melaksanakan wudhu dengan baik. Demikian selanjutnya bagus sekalian, ya kita membasuh muka. Muka ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan adalah cerminan terdepan dari kita. Ya, muka ini bapak sekalian, ya. Ya sekarang ini zaman apa itu? Zaman skin apa namanya? Apa namanya itu? Skin care. Skincare ya. Ibu-ibu kita ini zamannya itu ya. Ma biasalah ni mohon maaf ya. Saya kira di sini tidak ada ya karena di sini ibu-ibu kita bercahaya mukanya semua karena air wudhu bukan karena skincare ya. Ya. Bos sekalian, yang biasalah terjadi kurumei kampung mabila lade ikulik kue ya di nana melo rusa icede yero tapana na sabapura ilecok madece ya gangkan ala betni watu sempajange nadi nana rifigau alat birena pamula watu gara-gara de pana salase jema-jemange napa de pana ras watu na irusa iro mikek ya. Nah, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu hal ini tentu bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Kege sitongan nama lebih ifangoli tapai lori serajan nufuang Allah Ta'ala ya rega ifangoli tapai lori fadata rufatau. Itu saja yang kita renungkan. Kita renungkan dengan baik, maka mudah-mudahan akan menjadi satu resapan batin pada diri kita untuk kita bisa menentukan sikap. Maka dari itu nama rigaga ipalesa ngero cedek skincare pada waktu sholat untuk kita bersihkan dengan air wudhu kita. Dibersihkan ini dengan air wudhu. Masa bapurai mabeda magecu sehingga jenik nalpak waktunya. Wih, puan, subhanallah. Sah kira-kira bu? Tidak sah. Tidak sah. Nareko jene dia sah kira-kira sampainya sah kan? Ya pasti juga tidak sah.
Ya, tidak sah. Makanya wudu menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan sebelum kita menghadap ke sisi Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah salat. Ya. Demikian seluruh bahagian tubuh sekalian. Saya tidak usah jelaskan satu persatu ini sekalian, tapi intinya adalah sebelum kita melaksanakan ibadah salat, pada cengi jolo apa cingena tita, apa cingena pikirita, apa cingena tubuta, apa cingena pakaiata, nena paki mangolo tetungangi sempajangi. Kalau salat kita sudah didirikan dengan baik, maka insya Allah pasti wudu kita juga baik. Tapi nareko wudu tadi nama kesing bisa diyakini bos sekalian, salat juga tidak bisa. Inurna kada turiolota taroje malisa-lisa sempajamu, lisa na sempajangi setengah nakigai. Ya, lisa na sempajangi bapak-bapak ibu sekalian dari kekhusyuan kita untuk menunaikan ibadah salat. Ya. Semakin banyak kehusuan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rigo engkata pasilenarangi sempajange, maka pada saat itu salat kita juga semakin berkualitas. Naikia bos kalian bisa diyakini kita ini sebagai orang awam, ya dekna yang menena waktu rigo engkata pasilenarangi sempajan 5 waktu wangala tala tutu ingera siap buki, dan itu juga adalah hal yang sangat susah bos kalian. Dan tapi kita orang yang sholat itu ibaratnya orang mamotro ke pito galunge. Ya. Biasa kita pito galung, ya, ya, ya. Ya ko mamotro ke pito galunge, tentu ipakesingi konsentrasi koro, ya nasabah ced di bawah salana, mabuat ki, ya, malempo ki, bos sekalian. Ya. Nare ko mabuani, ya, macare pa ni siap buni lesu pemang. Itu baratnya seperti itu, sehingga harus narekolo sileko ipatuju silo sileko ipatuju si babu sekalian. Makanya supaya makesingi taratik na sempajata mengulur rifuang Allah Ta'ala mapabuna dan itu ifadecengi. Itulah sebabnya juga babu sekalian, ya disunahkan bagi kita yang hendak pergi melaksanakan sholat nacaki nabi tak maperi-peri. Artinya maperi-peri di luar kinabita, tapi juga maperi-peri. Ya, ya. Ban itu ke masigi, ikut nilo lagi kanci wajah jue sambil lari, disalipan disedangi lari, letuk tak kabere, tak poso-poso. Allahu Akbar. Kira-kira bisa wusu tidak? Tidak bisa. Biarkanlah kalau terlambat lepas sama tu faimah masempatnya, tapi kita dengarkan dengan baik sambil kita juga jalan dengan tenang. Iya. Ayat peri-peri melo dapat rakaat pertama rokok ni faima yolo na pengkalian ko pintu pokona pasimpajo lari peri-peri matur Allahu Akbar matur rokok magai melo rapi rokok supaya nalolongangi rakaat sedih gangkan adek nama tu nah tentu untuk menggantikan rakaat yang tertinggal. Nah, kalau seperti ini Bapak sekalian, itu namanya salat yang kita lakukan tidak bisa sempurna. Karenanya Bapak sekalian, aja tak beri poso-poso. Ya, biarkanlah. Insya Allah teteki lolongan nyapalan Nabi Rejamai. Bersama tu lah Bapak Imam masem saja, tapi ya kita ingat, apalagi rata-rata kita akan mendengarkan di luar. Ya. Aku yang kali ingat, ya kita dengarkan dengan baik sambil kita jalan dengan tenang. Letuki ibarat de jolo atie ipakesingi ramper-rampen na nyawai napai pangolo pikiri nani ati lur serajan na puang Allah taala ni napaki buat takabere Allahu Akbar. Ya. Bigong kata takbir Allahu Akbar, kenapa tangan ini dibawa ke belakang? Maknanya bapak-bapak dan ibu sekalian adalah fuang isampiang manengi irudingi gali-gali kirilino na inapa ipangulo aleta harus serajan na puang Allah Ta'ala ilepi ilimata yawa biyo yasi atowe, bermakna bahwa kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala na inapa ibaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okonino munro si sompung atai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita betul-betul
tenang pikiran kita, kita merasakan kenikmatan. Dan kalau seperti ini kita lakukan Bapak-Bapak sekalian, insya Allah kita menikmati yang namanya salat. Ya. Biasa kita sedih masih sama sempajang. Apa diberi? Aku ya biasa kak. Aku ini dekapan negade. Melo ki pura magati. Ya. Apalagi juga ki mangoto, ya lepaki masempajang, mende ni supri ko tona, ini yang kemopi ko apa kira-kira? Ya, beri ki. Tidak apa-apa bos kalian disingkat-singkat bacaannya, tapi tetap diupayakan dalam keadaan tenang. Diupayakan dalam keadaan tenang. Aja tosi mata aja nih tahu, ini tosi palampe ki baca ta. Tidak. Ya. Ya itu namanya kita mengutamakan ibadah kita, tapi ada kepentingan umum yang kita abaikan. Nah, ini ibu-ibu bapak sekalian yang saya muliakan, peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati malam hari ini, saat ini di akhir tahun. Nah, iparesan ni jolo sempajata leba-leba ya, peresan ni kada magar batita majene, magar batita masempajang. Demikian pula bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, iparesan tu adeta maka dana rekok ban ni tawe, terutama ke subuh masalawan di masjid pesan di tengah muki ga pesan di kide ya pesan di moto tengah muki ga ya kan biasa ke pesan di kita pilih itu moto ya biasa ga ya mengaku bahwa nih kira yolo pesan di bapak ga ibu ga ya kira yolo pesan di bapak atau ibu woi ibu kalah ki bapak mega ibu ya pas sedih betul kan bapak dia bisa kadang-kadang sedih ya ibu bapak sekalian ya subuh hari itu adalah tempat yang paling baik sekali bagi kita untuk membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari. Di situ tempatnya kita semestinya menggunakannya untuk berkomunikasi langsung dengan Allah sebelum memulai aktivitas kita. Itu harus sabaan hadirin yang saya muliakan. Malada napa lebih kuang Allah taala pada Tuhan rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakade rakaatani qabdal fajri ya. Rakaatani qabla subhi duan rakang riolona sempaja perlu subuh ya. Khairun lebih ya daripada dunia dan isinya. Ipahaman tapi mega mau kasih tahu ni semua tapi mina menyamang hatin rona magai igali kok setange. Itu luar biasa bos sekalian itu. Pada subuh itu bertebaran semua pasukan-pasukannya setan. Ya. Apa yang dia lakukan bos sekalian? Narekongkan ni petugas masjid, fai manapun ini kemasjid mun ini yang kalingan ni. Ya. Apa yang terjadi? Maka datang bisikan setan ke kita. Deto penabang, napai matarahima ke masjid, atin rubawan macake, geten di selimutmu, maka diambillah selimut kita, kita tidur. Biasa kita apa karo? Biasa. Biasa. Ya. Si senabang, ya. Bang, apa yang terjadi bos sekalian? Setan justru datang kembali membisikkan. Adik, kamu waktu 10-5 menit matu Quran apa kamu tahu? Nikmati dulu tidurmu. Sedikit lagi. Kenapa? Nah, pokoknya supaya merasakan nikmatnya tidur. Tidurlah sedikit lagi. Biasa dirasakan? Ya, akhirnya tidur betul tidak? Tidur. Ya, sekalian. Sisana purero, iya mina pasadik kamu meni. Jak nemu joka kaman ni tahu sekali temu maka terlambat bawa terlambat tono sisa ngatin rosisan no ya matu pimoto pasukun jolo tin romo itulah kerjanya setan itu kerjanya setan bos sekalian ya tapi kita tidak sadar padahal yang muncul di benak pikiran kita tidak sadar itu adalah bisikan setan nah ini bisikan setannya bos sekalian narekutuli bati-batiwi tulengkan itu boleh. Ya, setiap subuh kasih boleh bisik kiki. Nah, pesalah magai itu turut kiri. Tapi coba Bapak sekalian kita lawan itu. Ya, pada saat kita lawan bagaimana caranya? Kita bunyikan alarm. Ya, tetap Pak moto nih, setengah Pak moto nih. Ya, sekalian.
Kita kasih bunyi jam 3.30 alarm. Itu upaya kita untuk melawan bisikan setan. Pada saat bunyi alarm, pokoknya pumi menyonin alarm. Iya. 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 Tapi isan mo ni alarm. Ngi mo to pinapatay na ako matiro yaman. Begitu kah? Mas kalian. Untuk melawan itu bos kalian harus betul-betul dengan kekuatan dan semangat. Ya kata itu hama kadamilu kamoto mariolo. Nareko taturuti bisikan setan. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi, maka menjadi kebiasaan. Maka di setannya tidak perlu lagi dibisiki. Nasabak macam setan itu nih ya kan? Ya. Nah, maka pindahlah setan ke yang lain. Ya. Tidak lagi karena makanya manci setan kini bisi elewe. Akhirnya malaslah kita sholat. Tapi kalau kita lawan itu bagus sekalian, bisikan itu datang kita lawan. Wadi jaje subuh yang kesempataku mas sampaja subuh. Ini kan misang ibadah dia nak kesempataku mas sampaja subuh. Maka itu mendorong kita bos sekalian untuk segera bangun, bangkit. Raihlah kemuliaan yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia dengan sekian banyak pernak-perniknya, dunia dengan sekian banyak kemuliaan-kemuliaannya, dunia dengan sekian banyak fasilitasnya, dunia dengan sekian banyak kemewahannya, tidak ada artinya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka besar semangat kita langsung bangkit untuk mengambil air wudhu, melaksanakan sholat, menuju ke masjid, terutama laki-laki. Nah, ini bos sekalian, kalau setiap subuh kita lawan seperti itu, maka setan juga akan bisa menyerah. Cau kak mewero, ya, maka kita liwa-liwa betina, pokoknya makan calak deh. Akhirnya dia tidak bisa menggoyahkan diri kita untuk terpengaruh dari bisikannya. Ya. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, ini kondisi yang kadang bapak-bapak dan ibu sekalian di akhir tahun seperti ini, kita coba telisi kembali, kita lihat sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita, supaya kita sadar apa yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai kita terlena, akhirnya waktu berlalu begitu saja, akan tetapi makna-makna baik dari kehidupan ini kita tidak bisa petik, apalagi dengan pergantian tahun 2025 yang akan kita masuk ini. Nah, kita tekadkan bapak sekalian, malam ini 1 Rajab kita bertekad, setuju ibu bapak? Ya, tekadkan dalam hati, kita persaksikan dalam diri kita, berjanji pada diri kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Efuang ada pengekapuang sudah 20, 30 tahun, 40, 50, bahkan 60 tahun dan 70 tahun usiaku ya Allah. Sudah banyak kelalaian-kelalaian yang saya lakukan di masa-masa yang lalu ya Allah. Jeneku ternyata dia nama deceng. Sempayaku dia nama deceng bateku tetungang ya Allah. Malam ini ya Allah, paturungang ya tamu puang pamasih, supaya saya bisa teguh pendirian untuk menjalankan syariatmu dengan baik. Pigau isem pejang isio madeceng sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah, Allah yang akan menuntun kita. Nah, sabayuru pangeloron nerufatawe boleh kegis tungena dari Allah Subhanahu wa taala atas upaya yang kita lakukan. Ya. Yang ada kejadian ribut na yadino kecuali nasabah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menentukan sikap dan sekaligus berupaya untuk meraih kemuliaan-kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesungguhan kita. Nare kumatung-tung muki insyaallah wa ngaladzalan ida tuatana matung-tung ngewe. Milu tunggang moto masubuh, akhirnya kita bangun tepat waktu untuk bisa merebut kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut Bapak sekalian. Dalam melaksanakan ibadah salat, narekuburan itakabar ya Bapak sekalian, napan itu boleh setan itu bisiki, kasih boleh ya, kasih boleh. Gangkan na hero anu ye alupa ye engkamana mompo biasa. Ya, sehingga engkau terbiasa maka dah nareko engkau kamu alupa ya sempaja aku sampai mengurangi. Cocok hero. Salah Mas sekalian. Karena
Tania anu lagnya melo ingeran dari masang pajak ini kan paling melo ingeran. Wang Allah taala melo ingeran. Oi, lanya ulawan na joke masang pajak nu ningerai kada ke mundu taro. Masya Allah, tania onron na yero. Tapi apa yang kita lakukan? Kita salat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, puang Allah taala yonroi mille petunjuk puang mengi puang Allah taala na bereki afatiroa. Seperti itu caranya. Buat jika di rumundro kasianu. Napa ni jala pikiran mana-mana aku kan lagi mundur jokai lepa ka koe, letu ka koe, siruntu ka yanu, ai yanu ka pamalai. Sekalian. Kalau seperti ini itu yakin salat kita. Bapak sekalian, kita namanya berwisata di dalam salat, jalan-jalan kemana-mana, tapi kita tidak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, kalau kita salat dengan penuh kesungguhan, maka kita bisa merasakan nikmatnya salat. Ibu bapak coba tapare sereta. Nare kupura ki masam pajang, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maka tersaji nare kupura ki masam pajang, menyamang ka penedita, ya, atau ke masuk sama penedita. Ringan ya, ibarat sudah pura ki tiwi anu matana, si senda pura ki masam pajang tapa, meringan sedih, betul? Ya, seperti itu artinya Bapak sekalian, ada kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita dengan melaksanakan ibadah. Sehingga itu jadikanlah ibadah sholat itu sebagai kebutuhan, bukan menjadi kewajiban. Walaupun hakikatnya sholat itu adalah kewajiban, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Orang yang menganggap dirinya butuh akan sholat, maka dia menunggu dan menanti waktu-waktu masuknya ibadah sholat. Tapi kalau kewajiban bu sekalian, ero dipikiri tak dinawana-wata mencaji kewajiban mopi, apa yang terjadi? Bangi ke masjid itu, baik, tak masih waktu. Ya, ya. Tapi bagus sekalian, kalau kebutuhan yang muncul dalam benak pikiran kita, telu ni lewa macawe menurut tamutu asara, maka kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan. Kalau seperti itu yang dilakukan bapak-bapak ibu sekalian, insya Allah akan bermakna baik ibadah salat yang kita lakukan, sehingga nantinya insya Allah salat ini akan bermakna. Salat bapak sekalian dalam peristiwa Isra Mi'raj, dari seluruh kewajiban-kewajiban dalam hukum Islam, sempajangemi na terima langsung puang Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Dan salatlah kewajiban yang tidak boleh tidak dilakukan oleh umat Islam selama dia mulai balik hingga dia menjelang, hingga dia wafat, mas sekalian. Kalau ibadah-ibadah lain seperti zakat, zakat kan orang miskin tidak mengeluarkan zakat. Tapi yang mengeluarkan zakat adalah orang yang mampu. Ya, haji, siapa yang diwajibkan haji adalah orang-orang yang mampu. Puasa juga demikian. Puasa tidak dilaksanakan sepanjang waktu, tapi puasa hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Kecuali kalau kita ada nazar, ya, pergi matinya sama puasa, maka kita harus membayarnya karena itu sudah menjadi kewajiban. Tapi sholat, bapak sekalian, setelah kita balik pada saat itu kita sudah diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat. Ya, maka akimis sholat, dirikanlah sholat. Ya, narekodenir letetong, maka ki duduk, tudaki. Ya, nareko tudaki denir lima sempajang, maka ki liu ki. Berbaring untuk kita salat. Berbaring kita tidak bisa menggerak-gerakkan tubuh untuk memberi isyarat salat, maka cukup dengan kedipan-kedipan mata untuk menandakan bahwa kita sujud, kita ruku, kita takbir. Maka itu yang kita lakukan. Nah, reko kedipan mata juga sudah tidak bisa kita lakukan, maka sudah saatnya untuk kita disolati. Nah, ibu bapak sekalian, maka itu hikmah dari Isra Mi'raj ini, bahwa bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus dikedepankan mulai malam hari ini. Sekarang kita teguhkan dalam diri kita meloki padecengi sempajangi. Ya. Nah, selanjutnya Bu sekalian, supaya madecengi sempajata akesingenna ipahangi betuanna yero ibacair di betuta masempajang. Ya. Tapi engkau makutan aku ya Ustaz,
Dia pahaman yang betuan dari baca Ustaz, semoga sah salatnya. Tapi kita ingin salat kita ini bermakna sehingga kita bisa memahami apa yang kita baca. Maka waktunya bahwa Bapak Ibu sekalian sebaiknya kita belajar. Guru ki aga makna na yero ibaca riwatu tak masuk pajang supaya mengiringi diri kita untuk merenungkan apa yang kita baca. Ya, maka mulai takabiriki Allahu Akbar wa ngalatala kaminan maraja. Dibaca doa iftitah. Kita upayakan tahu maksudnya, tahu maknanya. Irisnya aga maknanya doa. Ya dari kau ini risa sekalian, mengenai itu bobo ibalu maka kue. Boleh dia tulis melibut dari kong ke HP, anak HP suruh buka cari Google apa artinya itu doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira dan seterusnya. Bapak-bapak sekalian tidak tahu maknanya. Ya. Purairo baca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah aja lalu gigaga di nisengi betuan nairo Al-Fatihah. Mapa mulai alhamdulillahi rabbil alamin sinin apa puji apuna nama nufuang Allah Ta'ala. Betuan nada agi-agi ripuji ternyata dia pelik gagaya punai, ni gak boleh mapunai. Kuang Allah Ta'ala mapunai. Bukti nama gay. Mamu maga batin ay pujin na lakita. Nareko kuang Allah Ta'ala lo malay dinirulit tahan. Iya, jangan ka kuang Allah Ta'ala lo malay. Wadi jadi pelakor malay na dinirulit tahan. Artinya apa? Kita tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah milik kita, miliknya Allah. Apa yang selama ini kita anggap menjadi milik kita, sesungguhnya na pernuangi mi puang Allah Ta'ala lilalu waraketa. Naiknya, hakikatnya, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa pamasin niya facarinai. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inawana wi malak detu ngerufuang Allah Ta'ala facarinai. Malak detu ngerufuang Allah Ta'ala famasi igan na famasi nanani akcarinan nufuang Allah Ta'ala ridi soso gratis kita menghirup udaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fuang Allah Ta'ala na turut tubuh tak siwa made sehingga kita bisa bernapas dengan baik secara normal. Kita bisa berjalan di muka buminya Allah. Ini Allah menciptakan sekian banyak fasilitas untuk kita jadikan sebagai bahagian untuk dinikmati dalam hidup kita. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penyayang kepada kita. Maka mari kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Malik yaumiddin iyyaka na'budu ikumufwa usumpah wa iyyaka nasta'in ikutumi fuang wilu tulungi dipasangkan nih batita masuk oleh serajan nufuang Allah Ta'ala dan niat dipasangkan tu batita milu dan dua maraja lur serajan nufuang Allah Ta'ala. Itulah hingga dan seterusnya ya di rokok ki baca rokok ki subhana iya Allah maha jadi subhana suri baca ke sini dia dipaham betulan boleh iya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita baca itu kita rasakan merasuk dalam diri kita bahwa Allah itu maha agung. Ya. Sujuki subhana rabbiyal wa Allah Ta'ala masaro matandre. Oh sekalian, sehingga dia naweding di pataran ri alewi pada tarufatau magai nasabah yang maha tinggi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang merasa dirinya kaya na pandangin tinggi pada narupatawe orang yang tidak mampu, sesungguhnya dia tidak memaknai makna ketika dia sujud nasabah nangakui maka da puang Allah Ta'ala kami nama tandre. Kalau ada pejabat yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada bawahannya, berarti dia tidak memahami makna ketika dia sujud dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau dipahami itu bos sekalian, maka harapan kita salat bisa bermakna dari setiap aspek-aspek kehidupan yang kita lakoni dalam hidup ini. Ya. Itu yang kita harapkan. Sehingga itulah sebabnya disebutkan
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Artinya apa? Makna-makna dari bacaan, gerakan-gerakan salat itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nareko suju ki baca subhana rabbiyallah masalu matan ruang Allah taala. Praktik sehari-harinya seperti apa? Aja mupandangin tinggi pada murufa tahu. Nasabak magai mau tunamana kutu risese na puang Allah taala neni atan ringemu risese na puang Allah taala hanya Allah karena ketakwaanmu. Nasabak tepemu, nasabak taumu, atong-atongemu pigoi perintah na puang Allah taala neni atong-atongemu pigoi niniri minapesangkang puang Allah taala. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang menjadi bahagian dari peristiwa hikmah dari Isra Mi'raj ini narekomade cengi sampajata mak baraka sampajata di pangkau keta rigo angkata turlibu na yadino na puang Allah taala, maka kitalah orang yang berisra dan bermi'raj. Ya. Nek kita utuki pigoi peringatan Isra dan Mi'raj, nek dini pada cing sempajata, nenya ipadu pesempajang ripan kau ke kido-kidoe, ripan lawang pada tarufa tahu, maka Mi'rajnya kita sebagai orang mukmin kita tidak bisa memetik hikmahnya. Saya kira ini bos sekalian sudah kurang lebih 1 jam saya bicara tentang Kamar Raja. Wasa ngirundang mau puncu melampi-lampi aja boleh nah. Ya. Nah, karena ini malam dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada panitia yang telah mengundang saya sekaligus berkesempatan bersilaturahim dengan segenap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Makna Isra dan Mi'raj itu sungguh dalam dan luas untuk kita bisa bahas, tapi pada kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Karena itu jika ada hal yang salah dari apa yang saya sampaikan kiranya dapat dimaklumi dan dimaafkan. Ramuari puang Allah Ta'ala nah barakai ada pun pungata renaji unro melebih. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Saya akhiri doa. Dan mari kita menghadapkan hati kita bermunajat ke hadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, matong-matong kimilo doang. Karena doa itu adalah ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah. Sehingga nareko melodoaki bagus sekalian jangan hanya sekedar seremoni, jangan hanya sekedar mengucap, ya, mengucapkan doa tapi kita tidak maknai, kita tidak resapi doa-doa itu. Jadi melodoaki matunga-tungaki ayat macule-cule. Ya, karena kalau melodoaki megatowi tempat, melodoa macule-cule dia serius, ya. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, kemudian kita tidak bersungguh-sungguh, bagaimana kita mau dijawab doanya? Anak-anak saja melodui kuindo na namatempu cara na melodui, kadang melod ni malengi dia na jadi, mari nasaba dia natung-natungan. Ya. Mari sekalian kita harapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita kehadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bermunajat seraya berdoa, mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat.